Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Sirudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman selalu sehat ya, dilancarkan urusannya dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya masih terus mengupdate progres pembangunan jalan tol di Indonesia. Dan kali ini saya mendapatkan informasi dari Wikipedia tentang apa? Tentang tanggal-tanggal penting berkaitan dengan pembangunan jalan tol Getaci, jalan tol yang menghubungkan Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap. Lalu tanggal-tanggal pentingnya itu tanggal-tanggal berapa dan peristiwanya apa saja? Langsung saja kita simak dari Wikipedia berikut ini. Dimulai tanggal 10 Desember 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan Konsorsium PT Jasa Marga Tbk yang beranggotakan beberapa badan usaha ini sebagai pemenang pelelangan investasi jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap. Konsorsium ini guys, ini adalah satu-satunya peserta yang mengikuti tahap akhir proses penetapan pemenang lelang investasi gitu. Kemudian tanggal 13-nya, tinggal 13 Desember 2021, Badan Pengatur Jalan Tol mengeluarkan surat tentang pengumuman hasil pelelangan pengusahaan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap di tanggal 5 Januari 2022. Peristiwa yang terjadi itu adalah dilakukan serah terima surat pengumuman hasil pelelangan pengusahaan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap oleh Menteri PUPR yang diserahkan BPJT. Dalam hal ini dilaksanakan Kepala BPJT Danang Parikesit Suharsono bersama anggota BPJT unsur profesi Kuncahyo Pambudi kepada konsorsium pemenang pelelangan ya, yang terdiri dari PT Jasa Marga, PT Daya Mulia Turangga, PT Jasa Sarana, PT Gama Group, PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya. Masa konsesi yang diberikan adalah selama 40 tahun setelah dikeluarkan surat perintah mulai kerja. Lanjut ya guys. Tanggal 31 Januari 2022, PT Jasa Marga Gede Bage Cilacap menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol dengan registrasi 31.01.2022 nomor 07 berikut perjanjian penjaminan dan perjanjian regres proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha jalan tol. Oke, itu di tanggal 31 Januari. Di tanggal 21 November 2022, jadi melompat sekitar 10 bulan kemudian, di tanggal 21 November 2022, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR, PT Waskita Karya menyatakan melepas kepemilikan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap. Hal ini disebabkan perjanjian restrukturisasi dan kondisi finansial perusahaan. Direktur Utama PT Waskita Karya, Destiawan Suwarjono mengungkapkan, dalam perjanjian Master Restructuring Agreement, Waskita Karya tidak diperbolehkan lagi melakukan investasi pada ruas jalan tol. Artinya, Waskita Karya akan ikut share, tapi karena tender dalam perjanjian MRA tidak diperkenankan, maka Waskita Karya terpaksa pull out dari PT Jasa Marga Gede Bage Cilacap. Gitu. Sampai akhirnya dari 21 November 2022 ini lanjut di tanggal 17 Januari 2023. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Radian menyampaikan bahwa BPJT telah memutuskan mengulang dari awal lagi lelang pengusahaan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap akibat lepasnya status finansial close PUJT pasca henggangnya Waskita Karya dari PT Jasa Marga Gede Bage Cilacap yang menyebabkan kontrak default. Walaupun secara umum proses ini bisa berlangsung singkat, tetapi
tetap sedikit mengganggu timeline keseluruhan proyek. Nah ini guys yang membuat ya sedikit berubah ya timelinenya. Hanya proses pengadaan lahan tahap 1 seksi 1 sampai gerbang tol Garut Utara yang dapat dilaksanakan sesuai rencana agar rampung di tahun 2023. Di tanggal 8 Februari 2023, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BPJT Kementerian PUPR Ali Rahmadi menyampaikan bahwa Kementerian PUPR membagi lelang ulang pengusahaan ruas jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap menjadi 2 tahap. Tahap 1 untuk ruas Gede Bage Tasikmalaya dan tahap 2 untuk ruas Tasikmalaya Cilacap. Lelang ulang mulai dilaksanakan antara bulan April sampai dengan Mei 2023. Lanjut lagi sampai di tanggal 9 Februari 2023. Kepala Bidang Investasi BPJT Kementerian PUPR Denny Firmansyah menyampaikan bahwa pemerintah mengubah skema inisiasi KPBU pada pengusahaan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap dari yang semula dengan pemrakarsa badan usaha unsolicited menjadi prakarsa pemerintah solicited. Nih, jadi lebih jelas ya, kalau solicited itu prakarsa pemerintah, unsolicited itu prakarsa dari badan usaha ya. Ini clear ya di sini. Lanjut lagi di bulan Mei, tepatnya tanggal 29 Mei 2023. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Heri Trisaputra Zuna mengatakan bahwa Kementerian PUPR menerima dokumen lelang ulang jalan tol Getaci yang sebelumnya mengalami putus kontrak dan langsung dilakukan kajian lingkup proyek yang akan melalui lelang ulang. Hasil kajian diserahkan kepada BPJT untuk dapat dilelang dengan baik pada kuartal 3 tahun 2023. Kajian yang diproses Kementerian PUPR diantaranya adalah menentukan struktur proyek yang terbaik untuk dilelang. Selain pertimbangan waktu penyelesaian proyek, kajian juga dilakukan pada kelayakan, proses pembebasan lahan, serta ruas proyek. Agar ruas yang dilelangkan tersebut bisa cepat digarap PUJT, pemenangnya dengan waktu yang cukup, dan aspek kelayakan yang baik sebelum tahun 2024. Nah ini juga poin pentingnya nih. Pengadaan lahan menjadi salah satu aspek penting bahwa selama proyek ini masih termasuk dalam PSN, maka pembebasan lahannya menjadi kewajiban pemerintah. Catat ya, bahwa selama proyek ini masih termasuk dalam PSN, proyek strategis nasional, maka pembebasan lahannya menjadi kewajiban pemerintah. Sebab itu kajian diarahkan untuk mempertahankannya tetap berada dalam PSN. Sebab itu kajian diarahkan untuk mempertahankannya tetap berada dalam PSN. Karena apabila pekerjaan fisik jalan tol Getaci tahap 1 tidak selesai pada tahun 2023, maka pemerintah akan memastikan progres pembiayaan, pengadaan lahan, dan perizinan yang diperlukan harus tetap diselesaikan sampai kuartal 1 tahun 2024 agar proyek tetap berlanjut setelah tahun 2024 dengan sudah ada kepastian pembiayaan, pengadaan lahan, dan perizinan. Serta ketika proses pengadaan lahan masih berlangsung, pekerjaan konstruksi tahap 1 tetap dapat dimulai dan dilaksanakan. Nah ini jadi ketemu nih alasannya ya guys, karena untuk mempertahankan status jalan tol Getaci ini dalam PSN gitu. Intinya itu sih. Kemudian di tanggal 7 Juni 2023, Menteri PUPR Muhammad Basuki Hadimulyono menyampaikan bahwa jalan tol Getaci untuk sementara diprioritaskan sampai Ciamis terlebih dahulu sepanjang 108 km. Nah itu adalah tanggal-tanggal penting yang bisa menjadi informasi. Menurut saya ini untuk tol Getaci masih akan terus berproses karena ya ini sudah masuk dalam proyek strategis nasional ya. Oke guys, demikian informasi pada siang hari ini, bisa memberikan wawasan kepada teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.